Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di acara dakwah digital kita bersama Bapak Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah Bapak hari ini sudah rawuh di sini. Terima kasih ya. Insya Allah hari ini kita akan bincang-bincang hiwar seputar relasi atau interaksi antara Islam dan budaya. Makanya jadi karena kebetulan kita di Indonesia juga dengan budaya yang beragam, yang dari Sabang sampai Merauke juga punya budaya masing-masing, sehingga keterkaitan antara Islam dan budaya ini kan tidak bisa dipisahkan, akan selalu bersinggungan. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya hubungan Islam dan budaya ini, Ustaz? Sebenarnya kalau kita ronok ke sana, jadi budaya kalau kita melihat dari segi secara istilah, namanya budaya itu kan dari jamak daripada budi, jadi budaya. Jadi bahasa Sanskerta. Banyak para ahli mengatakan bahwa budaya itu adalah gaya hidup yang berkembang di kelompok atau di masyarakat yang terus-menerus dan turun-menurun dan dilakukan oleh masyarakat itu adalah budaya. Jadi berarti kalau kita katakan bahwa budaya itu pertamanya dari olah pikir manusia, kemudian menjadi pola hidup yang dilakukan oleh masyarakat dan terus-menerus berkembang menjadi karakter lah, menjadi kan itu adalah. Kemudian kalau kita korelasikan dengan Islam, kan yang namanya kita tahu bersama bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk manusia ini semuanya dalam rangka untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, baik di dunia ini sampai nanti di akhirat. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan budaya, maka yang paling inti itu bukan budaya itu harus ada pada masa Rasulullah atau harus ada pada masa sahabat. Yang penting adalah budaya di daerah atau budaya yang berlaku atau dijalankan oleh masyarakat itu adalah tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Jadi bukan harus ada. Jadi karena ini ada kreasi hidup manusia yang kemudian sudah dijalankan di masyarakat dan itu kan perkembangan masyarakat itu adalah dengan yang dulu pada waktu masa Rasulullah ada. Itu kan terus berkembang. Jadi yang penting di sana adalah tidak bertentangan dengan apa yang ada pada waktu dulu, apa istilahnya pokok-pokok. Kalau kita merujuk ke ayat Al-Quran, sebetulnya sebenarnya di sana sudah dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Jadi diharapkan umat Islam itu adalah menjadi umat yang wasato. Wasato adalah moderat, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.
Jadi ini adalah kalau umpamanya kita ranah dengan budaya adalah jadilah umat Islam itu adalah umat yang berbudaya, yang unggul, yang menjadi bisa disaksikan atau di masyarakat. Artinya adalah masyarakat yang mempunyai budaya yang unggul. Masyarakat yang mempunyai budaya yang unggul, yang moderat, ya. Ini penting ini ya. Jadi makanya di sana di dalam ayat Al-Quran itu bukan holako, bukan memakai kata-kata holako, tapi ja'alna. Jadi kata-kata ja'alna itu adalah mengandung ya unsur yang pokok sekali. Kalau holako itu adalah Allah, kekuasaan Allah itu adalah sangat dominan. Jadi manusia sulit sekali. Tapi kalau ja'alna itu manusia masih bisa mengusahakan. Jadi secara optimal masih bisa mengusahakan, berarti menjadi umat yang wasaton, umat yang berbudaya, umat yang tengah-tengah ya. Ini adalah yang menjadi toladan, menjadi umat-umat yang lain itu bisa diusahakan oleh manusia sendiri. Dan makanya ini adalah agar umat Islam itu adalah umat yang berbudaya, yang maju. Ya, yang bisa menjadi syuhada alam nas. Ini adalah penting sekali. Penting sekali berarti. Makanya kalau silahkan perkembangan budaya istilahnya di masyarakat mana saja. Makanya Islam akan selalu bisa fleksibel, bisa diterima baik di masyarakat di situ yang sudah industrinya maju atau masyarakat yang di situ masih kurang maju dan lain sebagainya, itu masih bisa beradaptasi, bisa diterima semuanya. Ini adalah yang sekatkan. Dan yang perlu di garis bawahi gampangannya kalau dalam masalah ini Islam dan budaya ini ada pokok-pokok yang tidak boleh dilanggar, istilahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi kita memahami Islam atau kita menjalankan syariat Islam itu adalah tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Contoh yang paling gampang. Pada waktu itu Rasulullah SAW itu ketika diri, kemudian ada beberapa sahabat yang merasa imannya itu adalah lebih tinggi daripada Rasulullah. Betul. Merasa karena apa? Karena dia menganggap bahwa ibadahnya itu adalah paling tinggi. Karena dia selalu berpuasa tiap hari. Jadi berpuasa tiap hari, kemudian dia tidak pernah nggak berpuasa. Kemudian yang satu sholat malam terus. Kemudian yang satu lagi dia, wah pokoknya saya itu lebih tinggi daripada Rasulullah karena tidak nikah. Ya kan itu kan. Kemudian Rasul keluar pada waktu itu. Kemudian Rasul mengatakan bahwa saya ini adalah ani la ahsakum, lebih takut kepada Allah daripada saudara semuanya. Dan saya adalah lebih atqakum, lebih bertakwa. Tapi saya ana asum wa uftir, saya adalah juga sekali-sekali puasa dan sekali-sekali berbuka. Dan saya itu juga tidak terus-menerus sholat malam terus sampai enggak. Jadi saya juga sholat malam, juga tidur. Dan saya itu juga nikah kepada perempuan. Nah, inilah potret seperti ini namanya adalah
jadi seimbang antara antara ini adalah kebutuhan manusiawi dan kebutuhan ukhrawi. Jadi ini adalah termasuk salah satu, ya kalau kita umpamanya ingin mengembangkan budaya Islam yang ini sendi-sendi ini adalah penting sekali. Makanya di dalam hadis lain juga dikatakan laisa fi khiyarikum ya, kamakol, jadi tidak dinamakan umatku yang paling baik di antara kamu ya, itu liman taroka dunyahu li akhiratihi. Jadi orang yang meninggalkan dunia agamanya atau dunianya untuk akhiratnya, dan tidak baik juga orang yang meninggalkan akhiratnya untuk pokoknya sibuk mengurusi urusan dunia saja. Maka ini tidak baik. Akan tetapi yang paling baik adalah kedua-duanya bisa bertengah-tengah, berarti bertengah-tengah. Jadi ini penting. Jadi moderat istilahnya dalam untuk kita berbudaya. Jadi tidak terlalu gampangannya itu adalah saklek. Iya. Kita terlalu tekstual dalam menghadapi istilahnya permasalahan-permasalahan dunia ini. Kemudian kita tapi liberal juga nggak baik. Terlalu liberal juga nggak baik. Jadi semuanya boleh serba. Apalagi ini adalah yang namanya budaya adalah selalu berkembang. Jadi kalau budaya di masyarakat itu kan turun-turun dan itu adalah dijalankan dan selalu berkembang. Berkembang. Makanya kalau kita melihat tanah sedikit, sedikit sejarah para wali songo dulu, kenapa mereka kok berhasil dalam dakwah di Indonesia yang pada waktu itu adalah mayoritas bahwa agamanya adalah bukan agama Islam. Ya, tapi dengan tidak terlalu lama ya, para wali songo itu adalah berdakwah di Indonesia berhasil bisa mengislamkan istilahnya Nusantara ini ya, hampir sekarang 91% lebih ya, itu adalah beragama Islam. Itu diantaranya pagu yang paling utama dulu bagaimana dakwahnya itu adalah bisa tidak menabrak budaya lokal yang ada di Nusantara ini dan masyarakat Indonesia. Ini penting. Kalau kita betul. Jadi apa sih sebenarnya? Kan ada yang ya istilahnya dalam agama Islam itu ada yang pokok sekali yang memang itu tidak bisa dilanggar. Tapi memang ada yang bisa untuk kita negosiasikan. Nah, ini penting seperti itu. Dan apalagi di sana ada masalah-masalah yang bisa untuk berbeda pandangan dan lain sebagainya. Mahalul khilaf. Ini untuk hubungannya Islam dan budaya adalah sangat penting sekali.